Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis kembali memanas di tengah proses hukum yang belum selesai. Nikita Mirzani yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang berencana mengirim surat kepada Presiden Prabowo. Langkah itu disebut sebagai upaya meminta perhatian dan keadilan atas kasusnya yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, niat tersebut justru menuai sindiran tajam dari pihak Reza Gledis yang menilai tindakan Nikita Mirzani berlebihan dan tidak relevan. Sebab ranah yudikatif tidak seharusnya diseret ke wilayah eksekutif. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, menegaskan pihaknya hanya menempuh hak konstitusional untuk mencari keadilan. Mereka mengklaim adanya kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berjalan dan berniat mengirim surat juga kepada Jaksa Agung serta Menko Polhukam. Meski begitu, publik menilai langkah Nikita Mirzani sekadar manuver pencitraan yang menambah drama di balik kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah terhadap Reza Gledis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ampun deh, Bang. Kira-kira dikit dong, presiden nggak ngurusin yang kayak ginian. Masih banyak masalah negeri ini yang harus diselesaikan, yang lebih serius. Presiden itu nggak ngurusin tukang peres. Jadi mau yang tukang peres sekarang yang udah jadi terdakwa. Terus katanya si yang jual krim abal-abal, mau siapapun dia, udah masukin semua, ya, kerangkengin semua biar kelar gitu, selesai. Biar adem, biar selesai itu. Terus media sosial sama media televisi itu diisi sama artis-artis yang bener artis, yang punya prestasi, punya karya. Gitu aja deh. Indonesia udah semakin baik sekarang. Jadi nggak usah direcokin lagi lah. Capek. Niki harus bebas di bulan Oktober ini karena dia belum benar-benar jelas dia itu sebenarnya bukan korupsi, bukan pembenong, ya kan? Belum jelas sampai hari ini. Nah, untuk bulan Oktober tidak ya, karena dia tuh tidak bersalah, tapi dijebak. Nah, Niki pantas bebas dengan Bang Mail. Kita semua, bulan ini pokoknya bulan kebebasan untuk Kak Niki. Kita berdoa, oke? Dan lihat, Pak yang mulia, jangan tidur ya. Bapak juga harus benar-benar jeli dan fokus ya untuk selalu ada di sidang itu ya. Nah, untuk Kak Niki, selamat. Pokoknya Kak Niki harus bebas bulan ini juga. Janganlah kalian paksakan kali, ya kan? Kalau nggak adanya unsur yang jelas, kalau nggak adanya permasalahan yang jelas, yang memang terbukti secara detail, secara pure, secara positif, ya kan? Jangan dipaksakan kali, mengoral, apalagi sampai 11 tahun. Kasusnya nggak jelas, yang dituntut nggak jelas, pasalnya pun nggak jelas, janganlah sampai kayak gitu. Udah cemana kali. Udahlah sidangnya berbulan-bulan, berminggu-minggu, selalu ditunda, pending, tunda, pending. Giliran pas ponis 11 tahun, cemana kalian? Tuntutan 11 tahun dengan denda 2 miliar. Karena JPU-nya sama, otomatis semua polanya juga sama. Di sini disclaimer dulu, saya tidak ada yang namanya memihak kepada siapapun atau fans kepada siapapun. Saya berbicara di sini karena JPU-nya sama, jadi polanya juga mungkin sama juga. Baik pasal yang diubah-ubah saat dilimpahkan ke kejaksaan dan juga BAP yang sering berubah-ubah, bahkan sampai perilaku JPU-nya juga sama. Semua polanya sama dan juga tuntutannya sama. Jadi mohon maaf nih, aku speak up sedikit lagi, jangan nanti aku didatengin. Jadi aku tidak memihak pada siapapun, saya berbicara sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi yang memberatkan itu adalah pasal TPPU-nya, bukan pemerasan. Sama seperti kasus suami aku juga dimasukkan ke pasal TPPU, padahal kerjasama. Semoga ya dugaan aku meleset dan tidak sama dengan kasus suami aku, dan semoga juga hakimnya itu bisa membuka mata dan juga hati dan melihat kebenaran yang ada pada waktu bukti-bukti yang sudah dilampirkan. Jadi saya juga bersedih hati, apalagi
apalagi dia seorang perempuan juga. Tapi apa boleh buat ya, namanya juga hukum negara Konoha. Setiap kerjasama, apalagi ada aliran uang, itu masuk ke TPPU. Jadi sama aja seperti tipikor. Bahkan bisa dibilang tipikor tuh hukumannya lebih ringan daripada kerjasama. Jadi untuk kalian semua yang nonton video aku, jangan pernah kalian terima uang ataupun kerjasama dengan iming-iming apapun juga. Stop, hukum negara Konoha itu sangat kejam dan memihak kepada orang-orang yang punya kuasa, bahkan uang. Itu real, hanya terjadi di negara Konoha. Yang nggak punya uang dan nggak punya kenalan, bahkan nggak punya kuasa, bye-bye. Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum di sidang Nikita Mirzani itu sebuah kebenaran. Itu bukan pendapat ahli hukum, tapi pendapat haters Nikita Mirzani yang masuk kategori dungu. Lucu sih rasanya ya ketika melihat orang-orang yang menganggap tuntutan itu adalah sebuah kebenaran absolut. Jadi netizen sih sepakat ya sampai gitu bahwa kita memang tidak boleh mengabaikan klaim korban gitu ya. Tidak boleh mengabaikan alat bukti dan tidak boleh mengabaikan fakta persidangan. Tapi haters dungu ini lupa satu hal mendasar, bahwa fakta persidangan itu bukan milik korban saja gitu ya. Jadi gini loh sahabat cendol, dalam hukum pidana kita, dakwaan dan tuntutan jaksa itu adalah versinya jaksa. Jadi itu adalah sudut pandang jaksa gitu ya, kesimpulan jaksa atas peristiwa hukum, bukan kebenaran final. Nah, vonis hakimlah yang menentukan, dan itu pun masih bisa dibantah lewat banding, lewat kasasi, bahkan PK gitu ya. Jadi kalau ada yang menyembah dakwaan dan tuntutan itu seolah-olah kitab suci ya jelas orang itu nggak paham proses hukum. Nah, dalam hukum positif kita ada yang namanya asas equality before the law. Jadi mengajarkan ya bahwa terdakwa itu punya hak yang sama dengan korban, punya hak untuk didengar, punya hak untuk membela diri dan menantang semua dalil dari jaksa. Jadi persidangan itu bukan mimbar satu arah ya, dimana jaksa jadi nabi dan semua orang wajib percaya. Nggak kayak gitu cuy. Nah, dalam praktiknya dakwaan dan tuntutan itu sering banget kok tidak sinkron dengan putusan hakim. Jadi banyak kok terdakwa yang dituntut tinggi tapi divonis lebih rendah. Bahkan ada juga kok yang bebaskan. Kenapa? Karena tuntutan bukan kebenaran tapi interpretasi. Netizen Ecendol tidak bilang pendapatnya netizen Ecendol paling benar ya, tapi at least netizen Ecendol pakai logika dan dasar hukum, bukan perasaan dulu. Kalau masih ragu apakah benar nih teori yang netizen Ecendol pakai atau ngawur gitu ya, silakan cek sendiri di Google ya, atau AI, atau baca aja KUHP, atau baca literatur hukum yang ada di internet ya, biar upgrade otak dikit ya, nggak asal cuap-cuap. Salam waras, Nikita Mirzani dalam sidang replik kemarin ya yang dilakukan oleh JPU. Nah, JPU ini pasti membantah semua apa yang dibalas oleh Nikita Mirzani dalam pledoinya. Nah, kembali lagi jaksa ini kembali menegaskan adanya mens rea, artinya sebelum terjadinya ini ya suatu penyerangan terhadap Reza Gladys. Nah, tapi yang lucunya juga dan serunya juga ini terjadi serang menyerang ya. Dalam hal ini yang kedua ini di replik ini adanya balasan dari JPU untuk menyatakan bahwa si kelakuan dari Nikita Mirzani ini jadinya sepertinya perang antara jaksa dan Nikita Mirzani secara pribadi. Nah, ini sangat disayangkan karena tidak Nikita Mirzani ini terbawa arus untuk memframing bahwa pengadilan ini jahat, pengadilan ini tidak baik, bahwa jaksa ini enggak profesional dan berbagai macamnya ya. Jadi itu yang akan disematkan oleh Nikita Mirzani kepada jaksa ini. Terlebih lagi juga si Nikita Mirzani ini dalam persidangan sebelumnya sering sekali meledek si jaksa yang gemuk lah, kemudian mukanya tebal, make upnya kayak gitu. Pokoknya serang-serangan yang tidak ada artinya. Tapi itu serangan itu ya secara personal kepada jaksa, tapi itu sangat merugikan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dalam keputusannya nanti hakim itu akan mengambil pertimbangannya, seperti tidak menghormati persidangan,
berbelit-belit. Nah itu kan yang hanya itu yang akan memberatkan bagi Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani ini secara tidak sadar ya terbawa passionnya itu, terbawa keartisan itu di dalam persidangan. Tapi itu sangat merugikan bagi Nikita Mirzani. Dan terkhusus bagi yang ingin membela Nikita Mirzani nih, seperti siapa nih yang DM ke saya ya, yang ke DM ke saya, kalau Anda mampu, Anda buat VT untuk membela junjungan lo. Jangan lo mengatakan seperti majikanmu si Nikita Mirzani yang kamu bela itu mulutnya sama dengan kamu. Makanya saya bilang, saya sering katakan bahwa Nikita Mirzani dan penggemarnya itu sangat barbar sekali ya. Nah, seperti untuk apa kau DM saya ngata-ngatain saya? Kalau kau mampu buat VT yang tandingan seperti saya lakukan, tidak hanya sekedar DM yang tidak bagus seperti itu. Ya, sekali lagi kita perlu menjadi orang yang cerdas agar kita bisa mengerti perjalanan hukum di negara Republik Indonesia ini, agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya sering dimain-mainkan. Salam waras. Ya.